Ya. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kami dari Bioteknologi Pangan Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai microbial enzyme transglutaminase. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Aisyah, Cia Listinata, Deinta, dan Selena. Next. Pertama-tama adalah mengenai transglutaminase sendiri. Transglutaminase atau protein glutamin gamma glutamyl transferase adalah suatu enzim yang mengkatalisis formasi ikatan isopeptida antara protein. Enzim ini juga dapat mengkatalisis reaksi deaminase ketika tidak ada gugus amin bebas. Umumnya, enzim transglutaminase digunakan untuk mengikat protein selama proses produksi pangan. Reaksi-reaksi tersebut akan menghasilkan perbedaan signifikan terhadap sifat fisik, sifat kimia, stabilitas termal, elastisitas, dan ketahanan protein. Next. Transglutaminase tersebar luas di alam. Pada hewan, transglutaminase dapat ditemukan pada mamalia dan invertebrata. Selain pada hewan, transglutaminase juga terdapat pada berbagai jaringan tanaman seperti kedelai, topinambur, bit pakan ternak, dan apel kebun. Kemampuan enzim ini untuk mengikat kekukuhan, kekentalan, elastisitas, dan daya ikat air pada produk pangan menyebabkan transglutaminase banyak digunakan dalam industri produksi pangan. Sebelumnya, enzim transglutaminase diperoleh dari hewan. Namun, biaya produksi yang sangat tinggi menyebabkan para ilmuwan menemukan sumber baru untuk enzim ini, terutama melalui penggunaan mikroorganisme yang juga dapat memberikan cakupan penggunaan yang lebih luas. Next. Berikut merupakan jenis mikroorganisme yang sering digunakan dalam pembuatan enzim transglutaminase. Berdasarkan perolehan yield tertinggi, maka Streptomyces hygroscopicus lebih unggul untuk digunakan dalam produksi enzim transglutaminase. Selain jenis-jenis yang ada di slide, bisa juga digunakan jenis lain. Next. Untuk material yang digunakan adalah Streptomyces hygroscopicus, kita akan mengisolasi DNA genomiknya. Kemudian E. coli dan simple factor digunakan untuk konstruksi gen terkait, sedangkan E. coli dan PET digunakan untuk produksi. Untuk kultur selnya sendiri dapat dikondisikan dengan komposisi dan cara-cara seperti yang tertera pada slide. Next. Next. Oke, berikut merupakan kondisi fermentasi ya. Jadi pada proses fermentasi transglutaminase dibutuhkan kondisi lingkungan seperti fermentasi yang dilakukan secara aerobik di mana membutuhkan oksigen di dalam fermentasi tersebut sehingga membutuhkan aerasi serta agitasi. Kemudian juga diperlukan kondisi temperatur yakni pada kisaran suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Selain itu, juga diperlukan kondisi lingkungan dengan derajat keasaman atau pH 7, serta pada proses fermentasi tentunya membutuhkan makanan serta nutrisi bagi mikroorganisme seperti gula, sukrosa, dan gula-gula lain sebagainya. Kemudian juga sebagai sumber karbon, terus juga diperlukan sumber nitrogen seperti urea, NH4Cl, dan yang lainnya. Selain itu juga diperlukan beberapa mineral seperti fosfat, magnesium, potasium, besi. Serta fermentasi transglutaminase membutuhkan waktu kisaran fermentasi 2 hingga 4 hari. Kemudian pada proses recovery dan purifikasi, transglutaminase umumnya dilakukan secara ekstraseluler, di mana proses tersebut dapat dilakukan dengan metode yang umum seperti sentrifugasi, filtrasi, flokulasi dan presipitasi, serta kromatografi kolom, kromatografi ion exchange, dan salting in dan salting out. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Gerber et al., di mana fermentation broth yang diperoleh langsung disentrifugasi dan dilakukan filtrasi. Kemudian enzim tersebut dipisahkan menggunakan ion exchanger dengan asam yang sangat kuat, di mana hasil yang diperoleh dengan recovery sebesar 40%. Jadi mikrobial transglutaminase itu banyak digunakan secara komersial
di industri pangan, seperti dalam produk daging, yogurt, roti, dan keju. Di industri daging sendiri, transglutaminase digunakan dalam restrukturisasi daging. Tabel berikut menunjukkan beberapa penelitian mengenai penggunaan transglutaminase dalam produk daging. Next. Masih lanjutan dari tabel sebelumnya, selain dapat memperbaiki tekstur, mikrobial transglutaminase juga dapat memperbaiki karakteristik lain pada daging, seperti gelasi, pengikatan air, stabilitas emulsi, dan cooking loss atau kehilangan volume dan massa daging dalam proses pemasakan. Next. Selanjutnya adalah aplikasi mikrobial transglutaminase dalam produk yogurt. Transglutaminase dapat meningkatkan karakteristik nutrisional dan fungsional yogurt. Selain itu, transglutaminase juga dapat menurunkan kos produksi karena bahan-bahan seperti susu skim, stabilizer, dan lemak digunakan lebih sedikit. Transglutaminase juga dapat meningkatkan properti kualitas gel, seperti firmness, viskositas, dan daya mengikat air. Next. Aplikasi dalam produksi keju adalah berikut. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa transglutaminase dalam produksi keju dapat meningkatkan yield dan properti-properti seperti daya mengikat air, tekstur, rheology, dan sensori keju tanpa mengubah komposisi kimiawinya. Berikut terdapat skema produksi natural yeast menggunakan mikrobial transglutaminase. Enzim dapat ditambahkan pada salah satu dari langkah-langkah yang diberi label. Next. Untuk aplikasi dalam pembuatan roti, jadi keistimewaan utamanya adalah percepatan proses produksi, peningkatan kualitas, dan peningkatan durabilitas. Next. Kesimpulan, transglutaminase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan isopeptida antar protein. Enzim ini bisa didapatkan dari sumber hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Produsen utama transglutaminase untuk penggunaan industri saat ini adalah Streptomyces. Transglutaminase banyak digunakan dalam industri pangan untuk meningkatkan firmness, viskositas, elastisitas, dan daya mengikat air. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menulis presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, dan malam semua.